Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Nurjannah dari kelas 12 EA1, nomor induk siswa 7364. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewargaan digital. Apa sih kewargaan digital itu? Kewargaan digital adalah konsep yang dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar, atau juga dapat didefinisikan sebagai norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab atas penggunaan teknologi. Pengertian kewargaan digital menurut beberapa ahli. 1. Mossberger. Menurut beliau, kewargaan digital disebut juga dengan digital citizenship. Konsep dari kewargaan digital adalah mereka yang sering menggunakan teknologi untuk mendapatkan informasi politik demi memenuhi tugas sipil mereka, dan yang menggunakan teknologi di tempat kerja untuk keuntungan ekonomi. Yang kedua, Rebel. Sementara menurut Rebel tahun 2013 mengartikan kewargaan digital adalah sarana yang dapat membantu guru, orang tua, ataupun siapapun itu dalam menggunakan teknologi untuk kepentingan sehari-hari dan digunakan secara sewajarnya saja. Jika tidak dilakukan secara wajar, maka dapat menimbulkan ketergantungan. Yang ketiga, menurut Aman. Menurut Aman, kewarganegaraan digital memiliki 5 indikator yang penting yang dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran, yaitu sikap positif, kritis, siswa, motivasi belajar, kinerja pendidik selama di kelas, sarana pembelajaran, dan suasana. Yang keempat, menurut Collier. Menurut Collier, tahun 2019 mendefinisikan cara berpikir kritis dan pilihan-pilihan etis tentang konten yang dipublikasikan lewat media digital, termasuk melihat, menulis sesuatu yang dipublikasikan secara digital. Yang kelima, menurut Rebel dan Bailey. Menurut Rebel dan Bailey mengartikan kewargaan digital sebagai norma perilaku sesuai dengan pedoman warga negara yang digunakan di abad digital seperti sekarang ini. Di dalam kewarganegaraan digital terdapat warga digital. Lalu, apa sih pengertian warga digital itu? Warga digital adalah orang yang sadar akan hal baik dan yang buruk, menunjukkan kecerdasan perilaku teknologi, dan bisa membuat pilihan yang tepat saat menggunakan teknologi. Memanfaatkan teknologi informatika untuk membentuk suatu komunitas, pekerjaan, dan berekreasi. Implikasi penggunaan teknologi. Yang pertama, pemilihan kata yang tepat saat berkomunikasi. Yang kedua, tidak menyinggung pihak lain. Dan yang ketiga, tidak memberikan informasi rahasia kepada siapapun. Komponen kewargaan digital. 1. Lingkungan belajar dan akademis. Jadi setiap orang punya hak untuk memakai fasilitas teknologi informasi dan komunikasi, tapi tidak setiap orang punya kesempatan yang sama untuk mengakses teknologi tersebut. Yang kedua, lingkungan sekolah dan tingkah laku. Setiap warga digital mempunyai hak privasi, kebebasan berbicara, dan lain-lain. Setiap warga digital juga punya kewajiban yang harus terpenuhi, membantu pemanfaatan teknologi, dan mengikuti aturan yang berlaku. 3. Kehidupan Anda di luar lingkungan sekolah, yaitu dengan mengatur etiket penggunaan teknologi dalam masyarakat. Think. Apa itu think?
Ting adalah tata krama untuk menjadi kewarganegaraan digital yang baik dan benar. Kita telah menyadari pentingnya kewargaan digital. Tata krama komunikasi sinkron juga berkesinambungan dengan menggunakan konsep Ting. Sebelum kita berkomunikasi di dunia digital, baik itu post Facebook, Twitter, blog, forum, dan lain-lain. Selanjutnya penjelasan dari Ting. Yang pertama, true. Is it true? Atau benarkah postingan Anda? Atau hanya isu yang tidak jelas sumbernya? Yang kedua, hurt. Is it hurtful? Atau apakah postingan Anda akan menyakiti perasaan orang lain? Yang ketiga, illegal. Is it illegal atau ilegalkah postingan Anda? Yang keempat, necessary. Is it necessary atau pentingkah postingan Anda? Karena postingan yang tidak penting akan mengganggu orang lain. Yang kelima, kind. Is it kind atau santunkah postingan Anda tidak menggunakan kata-kata yang dapat menyinggung orang lain? Di dalam kewargaan digital ada pelanggaran-pelanggaran yang meliputi 1. Membuat dan menyebarkan berita hoax. Yang kedua, pencemaran nama baik. Yang ketiga, penipuan online. Dan yang keempat adalah pembajakan. Demikian presentasi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.